Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada kembali di rumah Tuhan. Kita bersyukur dengan kekuatan yang dari Tuhan kita boleh kembali datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mulai ibadah kita pagi hari ini, saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau katakan Tuhan penolong dalam kehidupan kita. Mari kita berseru hanya kepada Yesus. Dia Allah penyelamat kita. Dia Allah yang layak kita tinggikan. Haleluya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari serukan bersama. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau gunung batu kami Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Haleluya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan.
berseru, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Mari serukan bersama-sama. Yesus, padamu ku berseru, Engkaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku, amin. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya, haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Engkaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku, memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus di atas segala-galanya, Allah yang layak terima pujian. Hanya kepadamu kami berseru pagi hari ini Tuhan. Engkau penyelamat kami, Engkau penolong kami, Engkau gunung batu dan pertahanan kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan saat pagi hari ini ya Bapa. Tuhan urapi umat-Mu, Tuhan urapi kami pelayan-Mu Tuhan, satukan kami, dan kami perlu Roh Kudus-Mu memimpin kami. Kami mau bersukacita, bertahtalah di atas pujian kami. Kami siap memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita punya nama yang dahsyat. Nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Pujikan dengan percaya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu, amin. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari Bapak Ibu saudara bangkit berdiri. Lihatlah Allah Tuhan kita yang dahsyat. Namanya Tuhan,
Katakan dengan percaya, ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Ya Allah yang perkasa, amin. Ya Bapa yang kekal, yang kekal, untuk batu keselamatanku. Mari serukan bersama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan dengan iman, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Ada kuasa di dalam nama Yesus kita. Yesus tidak pernah berubah. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, amin, tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan
Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan dengarkan persembahan pujian dari kaum wanita grup Marta. Dipersilakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
kita ada untuk menjadi penyembah Kristus. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Kita mau katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Tunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Katakan Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Tunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib, ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesus, Yesus luar biasa. Yesusku, Yesus luar biasa. Katakan dengan percaya, Yesusku, Yesus luar biasa. Haleluya, Yesus kita luar biasa. Kita mau yakini Dia. Saat Dia berfirman, kita mau yakini bahwa firman-Nya iya dan amin. Kita mau yakini bahwa lewat firman-Nya tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Kita mau yakini saat Dia berfirman, maka mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Amin. Hidup hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Yakin Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan, serukan bersama. Bagi Tuhan, oh haleluya. Amin. Tidak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Haleluya. Mari renungkan firman Allah Bapak Ibu. Bagi Dia, bagi Yesus, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kita bersyukur punya Allah yang ajaib. Kita bersyukur punya Allah yang dahsyat. Segala perkara dapat Allah tanggung. Mari percayakan semuanya kepada Dia. Haleluya Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Bahkan mujizat-Mu saat pagi hari ini sudah Kau sediakan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami mau menikmatinya Yesus. Kami mau menikmati mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan dengan percaya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak
mujizat-Mu Tuhan yang tersedia atas kami. Haleluya, haleluya. Kita masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Bambang berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan kepada hamba-Nya. Segala puji, hormat, dan syukur kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Pada pagi hari yang indah ini, suatu kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini hanya karena anugerah-Mu. Mari Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau bekerja kepada kami, setiap pribadi kami Tuhan. Untuk kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebagai bekal kehidupan kami menghadapi setiap masalah kami Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus firman-Mu Tuhan, hamba-Mu Tuhan beri hikmat akal budi, kekuatan yang daripada Tuhan untuk membentangkan firman-Mu bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkaulah Tuhan Yesus yang memimpin kehidupan kami, dan kami siap menerima firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita percaya semua berkenan di hadapan Tuhan, amin. Sekalipun hujan ya saudara, tapi Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk beribadah, kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberitakan firman Allah. Pagi hari ini sama-sama kita mau belajar terus tentang kebenaran firman Allah. Kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-25. Yohanes pasalnya yang ke-6, mulai ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-59, tetapi kita baca secara bergantian ayat 25 sampai ayatnya yang ke-35. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Sekali lagi Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat 25 sampai ayatnya yang ke-35. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga.
Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada pagi hari ini, bukalah hati untuk menerima kebenaran. Sekali lagi, bukalah hati untuk menerima kebenaran. Amin. Ayat yang ke-25 dikatakan ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu. Ada orang banyak yang menemukan Yesus di seberang laut. Siapakah orang banyak yang dikatakan dalam ayat ini? Bapak Ibu Saudara bisa melihat dalam ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 2 dikatakan, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi orang banyak ini adalah orang-orang yang mengikuti Yesus, yang melihat mujizat penyembuhan yang diadakan oleh Yesus kepada orang-orang sakit. Ayat 10 sampai ayat yang ke-11, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Jadi orang banyak ini yang pertama ternyata mereka adalah orang-orang yang mengikuti dia karena melihat mujizat-mujizat yang Tuhan adakan. Yang kedua, orang banyak ini adalah orang-orang yang mengalami sendiri mujizat yang Yesus adakan, yaitu 5 roti dan 2 ikan diberi makan kepada kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi orang banyak ini adalah orang-orang yang ingin mengangkat Yesus jadi raja. Yang ketiga, orang banyak ini adalah ayat yang ke-24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Mereka adalah orang-orang yang antusias, orang-orang yang bersemangat mencari Yesus. Jadi peristiwa ini terus bersambung ya saudara. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15 dilanjutkan dengan peristiwa Yesus berjalan di atas air, dilanjutkan dengan orang banyak mencari Yesus, dan selanjutnya mereka menemukan Yesus di seberang laut itu. Jadi orang banyak ini sama. Dari yang pertama kejadian ini terus sampai sampai ayatnya yang ke-25. Kita lihat ayatnya yang ke-27. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.
Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi saudara, Yesus menyampaikan bahwa mereka harus bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yesus memberikan pengajaran kebenaran firman Allah kepada orang-orang banyak ini. Dan kita lihat apa yang menjadi respon mereka dalam ayat yang ke-28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Mereka mencari tahu tentang sebuah kebenaran. Ketika Yesus sampaikan kebenaran, yaitu supaya mereka harus bekerja untuk hidup, untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, bukan hanya kepada hal-hal jasmani. Mereka ingin cari tahu, apakah yang harus kami perbuat? Ayat 29, Bapak Ibu Saudara bisa melihat jawab Yesus kepada mereka. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Yesus terus memberitahu pengajaran-pengajaran yang benar. Saat mereka berbondong-bondong terus mengikuti Yesus, mereka dengan antusias, mereka juga menyeberang ke seberang laut untuk bertemu dengan Yesus. Mereka mencari tahu bagaimana kebenaran itu. Ketika bertanya, Yesus memberitahu hal-hal yang benar tentang firman Allah. Pekerjaan yang dikehendaki Allah yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Sampai ayatnya yang ke-30 saudara, orang banyak ini terus memberikan pertanyaan. Mereka ingin mencari tahu, terus ingin mencari tahu tentang kebenaran. Dan mereka tahu Allah, Yesus pasti akan memberikan jawaban atas setiap pertanyaan mereka. Sampai kepada ayatnya yang ke-33 saudara. Ayat 32 saya baca. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Yesus terus menyampaikan hal-hal yang benar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Yesus tetap mengajarkan kebenaran Allah dalam kehidupan orang-orang banyak itu, Yesus tahu, saudara bisa lihat dalam ayat yang ke-36, bahwa mereka tidak percaya. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Mereka ingin tahu tentang kebenaran. Ketika kebenaran itu disampaikan, dinyatakan, diajarkan, mereka tidak mau percaya. Dan perkataan Yesus itu terbukti dalam ayatnya yang ke-41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Mereka ini adalah orang-orang yang sejak awal mengikuti Yesus. Dan di situ ada orang-orang Yahudi ingin tahu tentang sebuah kebenaran. Yesus sampaikan, percayalah kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Yesus sampaikan, akulah roti yang telah turun dari surga. Itu sebuah kebenaran, bukan cerita dongeng. Tetapi orang-orang Yahudi bersungut-sungut.
Lihat ayat yang ke-60. Kita lanjut saudara, ayatnya yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ingin cari tahu, terus mereka bertanya, mulai dari ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-58. Yesus terus menjelaskan tentang kebenaran. Tetapi ayat 60 mengatakan, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Mereka mengatakan hal demikian saudara, kenapa? Karena tidak siap menerima kebenaran yang Yesus sudah nyatakan. Bahkan ayat yang ke-66 saudara, kita lihat, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Akhirnya banyak orang yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Padahal di pendahuluan tadi saya katakan mereka adalah orang-orang yang sudah melihat dan merasakan mujizat yang Yesus kerjakan. Mereka adalah orang-orang yang ingin mengangkat Yesus menjadi raja. Mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat, yang antusias mencari Yesus. Kenapa di dalam ayat yang ke-66 dikatakan banyak yang mengundurkan diri dan tidak lagi mau mengikuti dia. Kenapa saudara? Karena tidak siap mendengarkan kebenaran Allah yang disampaikan melalui Yesus Kristus. Telinga dan hati mereka enggak siap untuk menerimanya. Karena mereka tidak mau membuka hati untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman Allah. Itu penyebabnya saudara. Terus ingin mencari tahu tentang kebenaran ketika kebenaran itu dinyatakan ditolak. Gak mau, langsung secara terang-terangan mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan orang Kristen atau orang-orang yang dikatakan anak-anak Tuhan. Bertanya tentang sebuah kebenaran, kebenaran bukan berdasarkan kebenaran manusia, tetapi ingin mengetahui lebih lagi tentang kebenaran firman Allah. Tetapi ketika kebenaran itu disampaikan, ketika kebenaran itu diajarkan, masih ada orang-orang yang menolaknya. Gak mau terima. Kenapa saudara? Karena secara daging hal itu enggak mengenakan. Mungkin ada orang-orang yang ingin tahu bagaimana supaya hidup saya diberkati oleh Allah. Berdasarkan kebenaran firman Allah, setialah kepada Tuhan. Taatilah segala perintah Allah. Bagaimana supaya hidup saya mengalami damai sejahtera dari Allah? Ya, izinkan Yesus hadir dalam hidup kita. Tetapi ada orang-orang yang hanya ingin melakukan sesuai dengan keinginannya sendiri. Ketika kebenaran itu disampaikan ditolak, gak mau diterima. Sekalipun dikatakan itu adalah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Mungkin ada yang berkata seperti ayat yang ke-60 ini, perkataan ini keras. Ampunilah musuhmu, doakan mereka, gak bisa. Perkataan ini terlalu keras, perkataan ini sulit untuk saya kerjakan. Ini untuk si A, bukan untuk saya. Ketika dikatakan tentang mujizat, oh ini untuk saya. Semua untuk saya, bukan untuk si B. Hanya hal-hal yang menyenangkan saja yang mau diterima. Ketika perkataan-perkataan, pengajaran-pengajaran firman Allah yang keras untuk mendidik ditolak. Kenapa saudara? Karena enggak mau membuka hati untuk mendengarkan atau menerima tentang kebenaran firman Allah.
Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa, saudara? Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itu sebuah pengajaran yang Allah ajarkan kepada saya dan saudara, yang diberitakan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Tetapi apakah semua orang Kristen beribadah kepada Tuhan? Masih ada orang Kristen yang beribadah kepada ilah lain. Masih ada orang-orang yang enggan untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan segala macam alasan. Apakah ini kebenaran yang disampaikan berdasarkan pemikiran manusia? Tidak, saudara. Ini pesan firman Allah untuk disampaikan kepada saya dan saudara. Sampaikan, wartakan kepada jemaat Tuhan bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Maka dari itu kerjakanlah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Jangan ditolak, saudara. Buka hati untuk menerima kebenaran firman Allah. Mari kita lihat contoh yang lain, saudara, dalam Kejadian pasalnya yang ke-37. Saya baca ayat 5. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saya mau bertanya, saudara, apakah mimpi ini adalah sebuah dongeng yang dikarang oleh Yusuf? Atau apakah Yusuf yang menginginkan mimpi ini dia mimpikan? Tidak, saudara. Yusuf mendapat sebuah mimpi yang berisi tentang nubuatan, dan itu dari Allah. Allah mau menyatakan sebuah kebenaran melalui pribadi Yusuf. Mereka belum paham, mereka belum tahu tentang arti dari mimpi Yusuf. Di akhir cerita Yusuf, saudara, nubuat ini tergenapi. Yusuf harus mendahului mereka ke tanah Mesir untuk apa? Untuk memelihara kehidupan keluarganya di hari yang akan datang. Tuhan persiapkan Yusuf, diberikan sebuah visi, diberikan sebuah misi yang besar untuk dia kerjakan. Tetapi apa yang menjadi respon dari saudara-saudaranya ketika kebenaran ini diceritakan kepada mereka? Firman Tuhan berkata,
makin bencilah mereka kepada Yusuf. Bahkan di dalam ayat 11 dikatakan, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Paling kalau Yusuf bisa bela diri, dia mau katakan ini bukan bohongan, ini bukan sebuah karangan bebas yang saya ceritakan. Saya juga tidak paham, belum paham arti mimpi ini kenapa diberikan oleh Allah. Tetapi respon dari saudara-saudaranya adalah respon yang negatif. Tidak mau mencari tahu lebih lagi tentang sebuah kebenaran yang sudah Allah singkapkan, sudah Allah nyatakan. Bahwa itu adalah sebuah nubuatan yang akan digenapi 13 tahun kemudian. Mereka iri, gak terima, kamu kok adik kami, sedangkan kami saudara-saudaramu, kakak-kakakmu. Masa kami harus tunduk, masa kami harus sujud kepadamu. Masa kamu harus menjadi raja atas kami? Ketika sebuah kebenaran dinyatakan kepada satu orang untuk kepentingan banyak orang, apakah itu sebuah kesalahan? Ketika Allah memakai seseorang untuk menyampaikan sebuah kebenaran dari Allah, apakah itu sebuah kesalahan? Tidak, saudara. Saudara-saudaranya iri hati. Kenapa? Mungkin ada yang berpikir, kenapa bukan saya yang mendapatkan mimpi ini? Atau mungkin ada yang merendahkan, Yusuf, kamu siapa yang mau menjadi raja atas kami? Saya lebih hebat dari kamu. Skill saya lebih banyak, IQ saya lebih tinggi, pengetahuan saya lebih banyak. Dalam hal berperang saya lebih hebat. Sedangkan pekerjaan Yusuf hanya apa, saudara? Pengembala kambing domba. Orang biasa yang pada waktu dia mendapatkan mimpi dari Allah masih berumur 17 tahun. Gak mau terima mereka ketika kebenaran ini dinyatakan. Sama seperti orang banyak yang ada di Yohanes pasalnya yang ke-6 tadi. Ingin mencari tahu, terus bertanya kepada Allah, bagaimana, apa yang harus kami lakukan? Ketika Yesus nyatakan hal-hal yang benar, mereka katakan perkataan ini terlalu keras. Ujung-ujungnya mengundurkan diri. Kalau dalam peristiwa Yusuf ini mereka enggak terima. Karena Yusuf adik mereka. Iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Enggak bisa seperti itu, saudara. Ketika sebuah kebenaran Allah mau nyatakan melalui satu orang, mungkin dalam keluarga kita, mungkin dalam gereja kita, mungkin dalam negara kita, itu bukan satu kesalahan. Jangan menilai orang itu rendah, menilai diri kita lebih hebat dari dia. Kalau memang Tuhan izinkan, Tuhan mau pakai Yusuf untuk memelihara kehidupan keluarganya di satu hari nanti, itu bukan hal yang salah. Karena Allah melihat Yusuflah yang tepat untuk menjalankan perintahnya. Sekalipun masih dalam usia 17 tahun, Yusuf tahu membedakan kebenaran dan yang tidak benar. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya hal-hal yang jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Maka dari itu Allah melihat bagaimana ketaatan Yusuf terhadap Allah melalui orang tuanya. Diberikanlah sebuah mimpi yang memiliki arti tentang sebuah nubuatan. Seperti saya katakan tadi, saudara, kalau memang Tuhan mau pakai satu orang dalam keluarga kita, siapapun dia, dalam gereja kita, kalau itu untuk menyatakan sebuah kebenaran dari Allah, itu bukan hal yang salah. Jangan iri hati. Kalau Tuhan pakai pendeta-pendeta yang lain untuk keliling
negara ya saudara, atau dari kota ke kota yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan firman Allah. Berarti Tuhan lihat mereka mampu untuk menjalankan tugas Allah, menyampaikan firman Allah di berbagai tempat. Dan kita nggak boleh iri. Saya pun sebagai hamba Tuhan, banyak teman-teman saya satu angkatan ketika selesai sekolah Alkitab mereka melanjutkan pendidikan mereka sambil jadi pengerja, mereka sambil kuliah dari STH jadi MTH, sekarang ada yang mengajar jadi dosen di sekolah Alkitab, di STT di Cianjur. Saya gak kemana-mana, saya gak iri hati saudara. Kalau memang sebuah visi dan misi yang Tuhan nyatakan harus mereka kerjakan untuk mendatangkan kebaikan kepada orang banyak, itu bukan hal yang salah. Jangan iri hati saudara. Jangan seperti saudara-saudara Yusuf. Mereka enggak mau terima tentang kebenaran itu. Tetapi apakah kebenaran Allah berhenti sampai di situ ketika mereka membenci Yusuf? Tidak. Kebenaran firman Allah, nubuatan yang Tuhan sampaikan terus akan dinyatakan 13 tahun kemudian. Ketika Yusuf berusia 40 tahun, 30 tahun, baru Yusuf bertemu dengan raja yang ada di tanah Mesir. Dan disitulah dia diangkat menjadi pemimpin di tanah Mesir. Ketika kelaparan terjadi, keluarga-keluarganya gak punya makanan. Mereka kemana saudara? Mereka ke tanah Mesir. Siapa yang menjadi raja? Siapa yang menjadi pemimpin di tanah Mesir? Rajanya tetap Firaun, di bawahnya ada Yusuf. Hanya membedakan tentang sebuah kerajaan, selebihnya urusan Yusuf. Akhirnya terjadi saudara, mereka datang ke tanah Mesir, mereka tunduk terhadap Yusuf. Bukan sebuah penundukan diri yang Yusuf cari dari saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf katakan memang inilah caranya Allah. Saya harus mendahului kalian untuk memelihara kehidupan keluarga kita. Nubuat ini terjadi, digenapi oleh Allah. Maka dari itu ketika kita mendengarkan sebuah kebenaran yang Allah sampaikan dalam hidup kita, baik melalui kita baca firman Allah, baik melalui kita beribadah secara tatap muka, atau kita beribadah online, kita lihat khotbah-khotbah di YouTube dan sebagainya. Saat kebenaran itu mau dinyatakan dalam hidup kita, mari buka hati untuk terima. Amin. Jangan iri hati melihat kok dia lebih bersinar sedangkan saya enggak terlalu. Kok dia lebih dipakai oleh Allah, kok saya enggak. Jangan saudara. Ada bagiannya masing-masing sesuai dengan kapasitas saya dan saudara. Kalau memang Tuhan percayakan satu orang dalam keluarga kita, anak kita mungkin masih muda, masih kecil, ayo mah, ayo pa beribadah supaya kita diberkati. Jangan menolak tentang kebenaran itu, amin. Kembali dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi di antara orang banyak itu saudara ada 12 murid Yesus
yang bersama-sama mendengarkan tentang kebenaran yang Yesus ajarkan. Yesus menantang mereka ketika yang lain pergi meninggalkan Dia, ketika yang lain mengundurkan diri. Yesus katakan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Gak dieman-emanin, ojo pergi, engkau jiwamu binasa, nanti begini, nanti begitu. Tidak, saudara. Malahan Yesus tantang murid-muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kalau memang gak terima tentang pengajaran yang Yesus berikan, gak apa-apa mengundurkan diri. Gak ditahan sama Yesus, gak diiming-imingi apa-apa, enggak. Malahan ditantang ke-12 murid ini. Tetapi kita lihat bagaimana respon dari Petrus. Simon Petrus berkata, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Sangat jauh berbeda dengan ayatnya yang ke-60. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Orang-orang yang bersama-sama sejak awal, saya katakan dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-66. Mereka bersama-sama tetapi responnya berbeda. Yang lain mengundurkan diri, yang lain mengatakan perkataan ini keras, siapa yang sanggup untuk mendengarkannya? Tetapi Petrus berkata, perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Adalah perkataan yang hidup, yang kekal, engkau adalah yang kudus dari Allah. Membuka hati. Iya, terlalu keras. Yesus katakan Dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Siapa yang percaya kepadanya, mereka akan diselamatkan. Orang-orang Yahudi gak terima, orang-orang yang lain gak terima. Mereka menantikan penyelamat yang lain, bukan Yesus. Tetapi Petrus, saudara, sekalipun itu pengajaran yang keras, dia katakan, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kenapa sampai bisa mengatakan hal demikian? Karena dengan rela hati, membuka hati, menerima firman Allah. Terkadang saya dan saudara mendengarkan perkataan Tuhan yang keras, baik lewat doa kita. Saat Tuhan mau menyatakan dalam kehidupan kita, Tuhan pakai berbagai macam cara melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan melalui anak-anak kita, atau melalui langsung kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan mau nyatakan kamu salah. Saat kita mau membuka hati, kita mau terima firman Allah, Roh Kudus akan bekerja dalam hidup saya dan saudara, amin. Ketika Tuhan mengajarkan tentang pengampunan, dan hati ini sedang tersakiti, gak bisa terima, saudara. Kamu cuma ngomong, wong kamu gak ngalamin kok. Pasti akan menanggapi demikian. Tetapi ini kebenaran firman Allah. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu seperti Bapamu di surga mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara bisa melihat dalam doa Bapa kami di Injil Matius pasalnya yang ke-6. Ampunilah mereka yang bersalah kepada kami. Tuhan, terlalu keras, terlalu sulit. Tetapi saat saya dan saudara mau buka hati, menerima kebenaran yang Allah sampaikan, yang Allah ajarkan melalui firman Allah, kita buka hati, kita terima, Roh Kudus akan menolong saya dan saudara, amin. Roh Kudus akan menolong kita. Saat dikatakan jangan khawatir, ini kebenaran dari firman Allah. Bukan sebuah motivasi yang saya sampaikan, tidak, saudara. Bukan motivasi dari saya,
janganlah khawatir akan hidup ini. Tetapi firman yang Allah nyatakan, mari terima sekalipun kita sedang mengalami kekhawatiran, Tuhan kok seperti ini, seperti itu. Tetapi ini adalah dari Allah, buka hati. Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara untuk tidak khawatir akan hidup ini. Secara manusia ada hal-hal yang melemahkan, tetapi Roh Kudus yang akan menopang saya dan saudara, Roh Kudus yang akan menguatkan kita, amin. Apalagi diajarkan tentang berkorban, waduh susah Tuhan, untuk saya aja nggak cukup kok. Keras ini perkataannya, untuk si A saja, jangan untuk saya. Tetapi ketika itu yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup saya dan saudara, mari belajar untuk menerimanya. Saya dan saudara yang menabur, saya dan saudara yang akan menuai, bukan yang lain. Yang terakhir saudara, Lukas pasalnya yang pertama, Injil Lukas pasalnya yang pertama saya akan baca ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ada sebuah kebenaran yang Allah nyatakan dalam kehidupan Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Masih bertunangan, belum menikah, kok dikatakan mau mengandung, bahkan melahirkan. Itu sesuatu yang sulit untuk dikerjakan oleh Maria. Tetapi ini kebenaran yang Allah sampaikan melalui malaikat Gabriel. Coba datang dalam hidup saya dan saudara. Ya apa sih Tuhan ini kok enggak masuk akal kalau memberikan perintah. Kita membayangkan saudara bagaimana posisi Maria waktu itu. Bagaimana adat istiadat orang Yahudi, orang yang mengandung sebelum menikah, melahirkan, gak punya bapak, adalah sebuah aib dalam keluarga. Tetapi ini sebuah kebenaran yang Allah nyatakan. Dan ini sebuah kebenaran yang sulit untuk dikerjakan oleh Maria. Tetapi kita lihat apa yang menjadi respon Maria. Ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria membuka hati. Ini bukan perjalanan yang gampang, ini bukan perjalanan yang mudah yang harus saya lalui. Tetapi dia katakan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dia enggak kabur atau melarikan diri atau meninggalkan malaikat itu dan langsung menolaknya. Tidak, saudara. Saat firman Allah dinyatakan melalui kehidupan Maria, dia buka hati.
Saya ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak saya dan saudara melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari buka hati untuk menerima kebenaran firman Allah. Amin. Ada hal-hal yang gak bisa kita pikirkan, kita bayangkan. Ada hal-hal yang mungkin sulit untuk kita lalui karena harus mengerjakan kebenaran Allah, karena harus hidup sesuai firman Allah, karena harus melaksanakan perintah-perintah Allah. Tetapi ketika itu adalah sebuah kebenaran, Allah yang akan memperlengkapi hidup saya dan saudara untuk menjalani semuanya. Amin. Jangan iri hati kalau Tuhan pakai orang lain lebih dari hidup kita. Jangan iri hati ketika Tuhan memberkati orang lain lebih dari diri kita. Jangan merendahkan orang lain. Sekali lagi saya katakan, ketika Tuhan mau pakai satu orang untuk menyatakan sebuah kebenaran dalam keluarga kita, jangan benci mereka. Sama-sama berdoa supaya kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan. Sebuah berkat yang luar biasa, sekalipun Yusuf 13 tahun baru tergenapi nubuatan itu. Tetapi itu benar-benar terjadi. Buka hati, sehebat apapun pendeta, hamba Tuhan mau berkhotbah, kalau kita sendiri nggak mau buka hati, mental saudara. Kalau kita merasa diri lebih hebat, lebih wow dari segala-galanya, gak bisa Roh Kudus bekerja dalam hidup saya dan saudara. Butuh kerendahan hati. Amin. Butuh kerendahan hati. Mari buka hati untuk kita menerima dan melakukan kebenaran firman Allah. Dan lihatlah Allah bekerja dalam hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama bangkit berdiri. Mau nyanyi lagu apa saudara? Kita nyanyikan bersama. Janganlah kamu takut. Bener ya? Sing gimana itu Mak Kis? Oh iya. Jangan kamu takut, Tuhan beserta kita. Terima kasih Tuhan. Mas Sony bantuin cariin di LCD. Jangan
masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Evi berdoa. Terima kasih Tuhan. Sehingga menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Engkau pulihkan kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. kasih, Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan. Maju saja. Maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib, majulah jalan ke surga. Majulah jalan ke surga. Tambah hari majulah, Yesus damainya beserta. Lebih manis rasanya. Majulah jalan ke surga. Tambah hari majulah, Yesus damainya beserta. Lebih manis rasanya. Majulah serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib, majulah jalan ke surga. Majulah jalan ke surga. Tambah hari majulah, Yesus damainya beserta. Lebih manis rasanya. Majulah jalan ke surga. Tambah hari majulah, Yesus damainya beserta. Lebih manis rasanya. Majulah jalan ke surga. Tambah hari majulah, Yesus damainya beserta. Lebih manis rasanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kekal yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus membalas, memberkati setiap korban, persembahan, persepuluhan yang dikerjakan jemaat-Mu. Berkat Allah, jasmani, rohani, berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Pengumuman gereja. Setiap pagi doa pagi di gereja, hari Selasa ibadah gabungan kaum pria kaum wanita jam 4 sore di tempat ini, dan kita jemaat Tuhan menggunakan seragam Natal. Hari Rabu doa umum, hari Kamis ibadah tengah minggu, Jumat doa puasa, hari Sabtu ibadah pemuda remaja, hari Minggu anak-anak sekolah minggu jam 6.45 pagi, ibadah raya jam 8.30. Pengumuman tambahan saudara, nanti sore jam 6 bagi kaum pria
yang memiliki kesempatan untuk jaga di pura jam 6 sore dan jam 6 pagi hari Selasa. Besok pagi anak-anak sekolah minggu berkumpul di tempat ini dan kita akan berangkat bersama-sama ke Senggreng mengikuti acara ibadah anak-anak sekolah minggu. Selanjutnya pelayan Tuhan di ibadah hari Selasa, WL-nya Bapak Angga, singer Ibu Iis Nur, Bapak Miseno, Ibu Iis Kristiasi. Musik, keyboardnya Bapak Oni, bassnya Saudara Rio, drumnya Saudara Abed, gitarnya Saudara Denny, SE Saudara Alfeus, dan tamborin. Latihannya saudara, karena nanti sore pemain musik nggak bisa. Selesai ibadah, selesai latihan kor Kampria, pelayan Tuhan untuk ibadah hari Selasa kita berlatih bersama-sama. Gak apa-apa ya saudara, mak sebentar saya tambahkan. Untuk ibadah hari Selasa itu peserta yang mendaftar kurang lebih 230 orang. Mari kita persiapkan semuanya dengan baik, tanpa paksaan, dengan sukarela, semampunya Bapak Ibu Saudara. Apa yang ada itu kita adakan, amin. Jangan mengada-ada. Biar kita diberkati oleh Tuhan seikhlasnya. Puji Tuhan, selesai ini latihan Kompria. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di ibadah pagi hari ini. Semua diberkati oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita tamatkan acara ibadah pada pagi hari ini. Bersamamu Bapa, doa tamat oleh Bapak Gembala. Bersamamu Bapa, melewati semua kedengannya mulia. Anugerahmu besar, haleluya. Anugerahmu besar dari Bapa. Haleluya. Engkau sudah pimpin ibadah siang ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Seluruh jemaatmu yang sudah hadir diberkati oleh Tuhan. Dan pelayan-pelayanmu semua yang sudah melayani pekerjaanmu sudah diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan jemaatmu Engkau berkati, keperluan kebutuhan rumah tangga pun juga Tuhan memberkati. Tuhan Yesus kami bawa dalam doa untuk rencana yaitu ibadah anak sekolah minggu besok di GPDI Immanuel Senggreng. Anak-anak sekolah minggu maupun orang tua yang mengantar maupun hari Selasa dalam ibadah kaum pria wanita gabungan di tempat ini. Baik haleluya, pembicaranya pun kami perlu pertolonganmu dan bersama jemaat serentak untuk membawa dalam doa kuasa Roh Kudus bekerja dari jalan pelataran sampai rumah ibadah masuk ke ruangan. Kuasa Roh Kudus menyegarkan dan Kau juga memberi
Kalau Tuhan berkemurahan, cuaca yang baik yang cerah di hari-hari ini dan suasana hujan, tetapi kami minta kepada Engkau baik Senin, Selasa, bahkan 1 minggu ke depan, Tuhan, Engkau penyataan Allah saja, kuasa pertolongan-Mu nyata. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu pada siang ini, baik yang bersama-sama di keluarga Bapak Bambang. Tuhan Yesus memberkati, yang lainnya pun kami serahkan keluarga Mas Lukas, Tuhan pun juga memberkatinya. Kami serahkan ke dalam tangan Kau sebentar berlatih pujian untuk kaum pria persiapan minggu dan untuk diteruskan latihan yaitu pujian untuk persiapan minggu, yaitu Selasa, WL singernya dan musiknya semua. Kami boleh bertahan bentar untuk berlatih ini ya Bapak dengan baik. Semua untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk hal yang lain, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kalau sebentar selesai semuanya, kami pulang jauh dekat antar sertai ya Bapak. Kami percaya Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kami bersama. Bapak Ibu, angkat tangan bersama. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang 2 kali. Pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat-Mu Engkau curahkan siang ini. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami ya Bapa. Kami sudah memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu dan kalian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.